الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kita melangsungkan ke ayat yang ke-61 dan seterusnya. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardi walladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan Allah menyelamatkan, membebaskan orang-orang yang bertakwa dengan keselamatan buat mereka. Mereka tidak disentuh oleh kejelekan dan tidak pula mereka bersedih. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia atas segala sesuatu wakil, tempat kembali, tempat bersandar. Bagi Allah Azza wa Jalla kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang merugi. Katakan, apakah selain Allah Azza wa Jalla kalian menyuruh aku untuk menyembah, wahai orang-orang jahil? Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan lenyap amal-amal engkau dan engkau akan termasuk benar-benar orang merugi. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala walamma dzakara halatal mutakabbirin dzakara halatal muttaqin faqala wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim ay binajatihim. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kondisi orang-orang yang sombong, lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Allah menjanjikan atau menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan keselamatan buat mereka. Kenapa mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Wa dzalika li anna ma'ahum alatan najati, dikarenakan bersama mereka itu adalah alat keselamatan. Apa itu alat keselamatan yang mereka punyai? Wahia taqwallahi ta'ala, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia taqwallahi ta'ala allati hiyal uddatu
inda kulli haulin wa syiddatin. Allahu Akbar. Ketakwaan itu merupakan uddah, persiapan, bekal, modal, perlengkapan, persenjataan di saat mendapatkan atau di hadapan segala haul. Haul artinya yang mengerikan dan menakutkan. Haul al-qiyamah, perkara yang mengerikan dan menakutkan. Wasyiddah, dan di hadapan malapetaka. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi modal untuk bisa kemudian lepas dari kengerian-kengerian tersebut. Barakallahu fiik. Dan kita sudah tahu ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak hanya bersifat kengerian di akhirat kelak, tetapi segala bentuk yang menakutkan dan mengerikan di dunia ini akan bisa terselesaikan melalui taqwa Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di saat melepaskan pasukan perang dan tempur beliau. Beliau mengatakan bahawa kalian usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan bermaksiatnya musuh-musuh kalian kepada Allah. Karena bermaksiatnya musuh-musuh kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang sangat-sangat agung. Barakallahu fikum, bagi kita yang sedang memikul amanah da'watu ilallah Azza wa Jalla. Kita ditolong karena kejahatan lawan kita. Kita ditolong karena kemaksiatan. Barakallahu fikum, orang-orang yang benci terhadap dakwah tauhid. Maka Umar ibn al-Khattab menggambarkan kalau sama-sama bermaksiat, lalu dengan atas dasar apa kita akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan dalam haul berbagai macam hal yang mengerikan hidup, menakutkan, malapetaka, ternyata taqwa Allah Azza wa Jalla yang menjadi modal menghadapinya. Barakallahu fiik. Kemudian beliau mengatakan la yamassuhumussu ail adzab alladhi yasu'uhum. Tidak akan mengenai mereka siksaan yang akan menjadikan mereka jelek. Walahum yahzanun, dan juga mereka barakallahu fikum tidak akan ditimpa oleh kesedihan. Fanafa anhum mubasharatal adzabi wa khawfahu wa hadza ghayatul aman. Allah menafikan dari mereka-mereka yang bertakwa itu kelangsungan azab, langsung menimpa mereka azab dan rasa takut. Ini merupakan puncak rasa aman. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla artinya telah memegang anugerah puncak yang paling tinggi, rasa aman di hidup ini. Barakallahu fiik. Apa ia? Silahkan Anda mengkaji, mendalami semua perjalanan orang-orang yang lurus hidupnya. Mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai imam-imam sunnah di masa kita sekarang ini.
baik yang sudah meninggal dari mereka ataupun yang masih hidup. Barakallahu fikum. Mereka tenang, mereka tenteram, mereka mendapatkan rasa aman yang paling tertinggi, walaupun yang memusuhi mereka itu adalah terbanyak dan terbesar. Falahumul amnu tammu yashabuhum hatta yuwassilahum ila daris salam. Bagi mereka rasa aman yang sempurna yang menyertai mereka sampai menyampaikan ke mereka ke dalam negeri assalam, keselamatan. Fahina idzin, maka di saat itulah ya'manuna min kulli su'in wa makruh, mereka aman dan selamat dari segala perkara yang jelek dan yang dibenci. Wa tajri alaihim nadratun na'im, dan mengalir atas mereka pancaran-pancaran kenikmatan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, alhamdulillah alladzi azhaba 'anna alhazana inna rabbana laghafurun syakur. Segala pun di Allah Azza wa Jalla yang telah melenyapkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Rabb kami adalah zat yang maha pengampun dan maha berterima kasih. Ini ayat yang ke-61. Barakallahu fi. Kita langsungkan tafsir ayat yang ke-62. Yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa kamalihi al-mujib li khusrani man kafara bih. Allah memberitakan tentang keagungan dan kesempurnaannya yang berkonsekuensi celakanya, meruginya orang yang kufur kepadanya. Apa itu? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kalau orang yang tidak benar imannya kepada Allah, sebatas dia dengar, selesai, benar Allah pencipta. Tetapi pada kalimat ini terkandung makna yang sangat-sangat dalam. Beliau mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Hadhil ibaratu wa ma ashbahuha mimma huwa kathirun fil Qur'an tadullu ala anna jami'al asya'i ghairallahi wa asma'ihi wa sifatihi makhluqatun. Kata beliau, ungkapan ini, Allah pencipta segala sesuatu dan yang semisal dengannya dari apa yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa semua perkara atau segala sesuatu selain Allah, selain nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, semuanya makhlukah, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau itu merupakan ciptaan Allah, barakallahu fikum, berarti enggak punya kuasa sesungguhnya. Kekuasaan itu pada pemiliknya. Mau jelek, mau menginginkan keburukan, mau menginginkan kehinaan dan kerendahan, semuanya itu niatan, tujuan, kemauan amat terkait dengan Sang Pencipta. Fafiha raddun ala kulli man qala biqidami ba'dil makhluqat. Pada kalimat ini terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan qidam ba'dil makhluqat. Sebagian makhluk itu enggak punya permulaan, ada. Ya. Qidam
Ini istilah yang sering dipakai oleh ahlul kalam dan falasifah. Kal falasifatil qailin bikidamil ardi was samawat. Seperti ucapan kaum falasifah dengan mengatakan qidamil ardi was samawat. Jadi bumi, langit ini tidak berpermulaan. Ya, barakallahu fikum. Wa kal qailina bikidamil arwah. Demikian juga roh-roh. Wa nahwi dzalik min aqwali ahlil batil. Dan selainnya dari ucapan-ucapan ahlul batil al-mutadhamminati ta'tila al-khaliqi an khalqihi, yang semuanya berkonsekuensi mengosongkan Allah, mencabut Allah dari makhluknya. Kalau langit itu tidak berpermulaan, berarti barakallahu fikum bukan makhluk. Begitu juga langit, tidak ada pencipta langit dan tidak ada pencipta bumi. Ada dengan sendirinya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, walaisa kalamullah minal asya'il makhluqah. Ini satu sisi. Kalimat ini merupakan bantahan terhadap kaum filsafat dan ahlul kalam. Ternyata ungkapan ini juga sebagai bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Dari sisi mana? Walaisa kalamullah minal asya'il makhluqati li'annal kalama sifatul mutakallimi. Bukan kalamullah masuk dari makhluk. Kenapa? Karena al-kalam merupakan sifat yang berbicara. Wallahu ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi awwalun laisa qablahu syai'. Allah, kemudian nama-namanya dan sifat-sifatnya, awal sifatnya al-awwal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Jadi kaum Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalamullah makhluk. Barakallahu fiik. Maka ayat ini membantah Allahu khaliqu kulli syai'. Kalam, berbicara itu adalah sifat al-mutakallim. Bila Anda mengatakan, ya akhi, Abu Ahmad itu berbicara di atas podium, berarti Abu Ahmad itu bukan orang bisu. Dia berbicara. Berbicara itu adalah sifatnya Abu Ahmad. Karena sifat berbicara ini ada pada makhluk, maka sifat berbicaranya Abu Ahmad itu juga makhluk. Sekarang Allah Azza wa Jalla Zat memiliki sifat berbicara. Berbicara merupakan sifat Allah. Berarti al-kalam itu merupakan sifat Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Nah, sekarang kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa al-kalam itu adalah sifat. Berarti luar dari Allah, maka dia adalah makhluk juga. Maka dibantah dengan ayat ini. Fa'akhadha ahlul i'tizal min hadhil ayati wa nahwiha anna kalamallahi makhlukun min a'zamil jahli.
kaum Mu'tazilah mengambil dari ayat ini dan ayat yang sepertinya bahwa kalamullah itu adalah makhluk. Ini termasuk dari kebodohan yang paling besar. Fa innahu ta'ala lam yazal bi asma'ihi wa sifatihi wa lam yahdus sifatun min sifatihi wa lam yakun mu'attalan anha biwaqtin minal awqat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terus menerus dengan nama dan sifatnya, dan tidak ada sifat dari sifat-sifatnya itu terjadi baru, dan juga walam yakun mu'attalan anha, dan Allah Azza wa Jalla tidak kosong dari sifat tersebut biwaqtin minal awqat, dari kapanpun dari waktu. Wasyahid min hadha anna Allah Ta'ala akhbara an nafsihil karimah annahu khaliqun li jami'il alawi was-sufali wa annahu ala kulli syai'in wakil. Allah memberitakan, syahidnya kata beliau di dalam ayat ini yang menjadi pelajaran yang terkait dengan penafsiran ayat ini adalah Allah memberitakan tentang dirinya yang maha mulia, bahwa dia pencipta semua makhluk yang ada di atas dan yang ada di bawah, dan semuanya berada di dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil barakallahu fikum akan kembali kepada Allah. Wal wakalatu tammatu, wakalah perwakilan yang sempurna, pertanggungjawaban yang sempurna itu adalah la budda fiha min ilmil wakil. Pertama, dia berilmu, la budda fiha dalam wakalah itu min ilmil wakil bima kana wakilan alaih. Berilmu tentang sesuatu yang diserahkan kepadanya. Wa ihatatihi bitafasilihi, dan dia melingkupi semuanya dengan ilmunya serinci-rincinya. Wa min kudratin tammatin ala ma huwa wakilun alaih, dan dia penguasa yang sempurna atas apa yang diserahkan kepadanya. Liyatamakkana minat tasarrufi, agar dia bisa berbuat apa saja padanya. Wa min hifdhin, dari pemeliharaan, lima huwa wakilun alaih, kepada apa yang diwakilkan kepadanya. Wa min hikmatin, kebijaksanaan, wa ma'rifatin, dan pengetahuan, biwujuhit tasarrufat, dengan semua bentuk perbuatan, liyusarrifaha wa yudabbiraha, agar Allah berbuat pada semuanya dan mengatur semuanya, ala ma huwal alyak, sesuai dengan yang lebih pantas. Fala tatimul wakalatu illa bidzalika kullihi, tidak sempurna perwakilan itu kecuali dengan itu semua. Fama naqasa min dzalik fahuwa naqsun fiha, apa yang kurang padanya maka kurang pula pada wakalah itu. Jadi barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla wakil, sebagai pemelihara, sebagai pelindung, sebagai yang bertanggung jawab atas seluruh makhluknya. Maka perwakilan yang sempurna itu harus ada padanya. Satu, dia berilmu.
2, dia punya kekuasaan. 3, dia punya ilmu yang mencakup semuanya. Barakallahu fikum. Agar yang dipasrahkan ini bisa berbuat dengan sempurna dan bisa mengatur dengan sesuai dengan kebijaksanaannya. Dialah pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi segala sesuatu merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Atas segala sesuatu Allah yang menanggungnya. Barakallahu fikum. Kesimpulannya rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi memang pantas untuk kembalinya kepada Allah. Dia Allah yang maha mengetahui. Dia Allah yang maha berkuasa. Dia Allah Azza wa Jalla, ilmunya mencakupi semuanya. Dia akan berbuat, dia akan mengatur sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla di atas keadilan. Barakallahu fikum. Wa minal ma'lumi taqarrar anna Allah Ta'ala munazzahun an kulli naqsin fi ayyi sifatin min sifati. Sesuatu yang sudah pasti menjadi kaidah besar, Allah suci dari segala bentuk kekurangan di dalam sifat yang manapun. Berarti di saat seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah, percaya Anda, Allah mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak tergambar dalam benak dan cita-cita engkau. Allah mampu untuk berbuat. Barakallahu fikum. Ketika engkau menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan, kita percaya kepada seseorang, ya, mampu misalkan, tapi di perjalanan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kita melihat, kita percaya kepadanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara. Di saat berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam permintaan engkau kepada Allah Azza wa Jalla ada 2 hal yang ada pada diri engkau di saat engkau meminta kepada Allah. Apa itu? Pertama adalah as-siqatu, percaya. Yang kedua adalah al-i'timad. Anda menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Azza wa Jalla sudah kita jadikan tempat bersandar, insyaallah engkau akan tenang dan tentram. Loh, kok iya? Iya. Tapi kalau kepada manusia engkau bersandar, engkau akan banyak kecewa di tengah jalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah punya sifat yang sempurna, punya nama-nama yang mulia. Allah akan berbuat terhadap perwakilan itu sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga bila hamba itu menyerahkan urusannya kepada Allah, dia tidak pernah akan kecewa bagaimanapun keputusannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum, kata beliau, fa ikhbaruhu bi annahu ala kulli syai'in wakil yadullu ala ihatati ilmihi bijami'il asya. Allah memberitakan bahwa segala sesuatu berada dalam tanggungan Allah. Ini menunjukkan keluasan ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ya, ketika antum berbuat apa saja diserahkan kepada Allah. Mau belajar, usaha,
sambil bertawakal kepada Allah. Mau menghafal Al-Quran, berusaha sambil bertawakal kepada Allah. Ya, sekecil apapun dari amalia hidup yang kita kerjakan, apakah duniawi sifatnya atau ukhrawi, tidak boleh lepas dari tawakal. Barakallahu fi. Ya, kalau sudah Allah tempat mengembalikan, ini maknanya Anda percaya, Anda yakin bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. 2, kata beliau, wa kamali qudratihi ala tadbiriha, menunjukkan tentang kesempurnaan kemampuan Allah dalam mengaturnya. Barakallahu fiik. Sekarang gelembung, maksudnya banyak labanya, besok kurang, besok banyak labanya, kurang. Itu sebuah pengaturan di atas ilmunya Allah Azza wa Jal. Maka engkau akan tenang dan tentram. Jangan sampai seperti orang ketika banyak laba, tapi ketika mungkin kurang laba, ngomongnya sana sini, nyalahkan ini, nyalahkan itu, dan seterusnya. Itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kamali tadbirihi, dan kesempurnaan pengaturan Allah. Kalau tadi kemampuan Allah di dalam mengatur dan kesempurnaan Allah di dalam mengatur. Berikutnya, wa kamali hikmatihi, ini menunjukkan tentang kesempurnaan kebijaksanaan Allah, allati yada'u bihal asya'a mawadhi'aha. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sudah lewat ya pembahasan, kalau orang ini diberi banyak dari harta benda, dia akan melampaui batas, dia akan zalim, dia akan keluar dari jalur, dia tidak lagi bisa berbuat terbaik di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini kan kebijaksanaan Allah dalam meletakkan keputusannya. Siapa yang akan mampu untuk menyimpulkan hal itu dalam hidupnya ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, kalau bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, maka oleh karena itu firman Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Orang yang beriman faham, Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah Azza wa Jalla yang bertanggung jawab atasnya. Barakallahu fikum. Kita langsungkan, lahu maqalidus samawati wal ard, ay mafatihiha. Di tangan Allah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, ilman wa tadbira. Pengetahuan, pengaturan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap bintang kita lihat pada suatu malam tidak ada muncul. Misalkan bintang itu karena gelap gulita. Barakallahu fikum. Jangan menganggap itu begitu saja alam. Allah yang mengaturnya. Peredaran matahari, kemudian bulan, barakallahu fikum, semuanya dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ma yaftahillahu lilnas min rahmatin fala mumsikalah. Apa yang Allah bukakan kepada manusia ini dari rahmatnya, tidak ada yang akan bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Apa yang Allah tahan dari rahmatnya, tidak akan pernah, barakallahu fikum, ada yang mengirim setelahnya.
Coba antum perhatikan ketika melihat dan menemukan barakallahu fikum ya, pembagian air hujan. Gelap, kita menganggap akan hujan. Tapi berlahan-lahan jalan, digiring, ternyata hujan di gunung. Ya. Kebijakan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Yang kita kepingin mendapatkan siraman hujan, tetapi di gunung sana hujan. Tidak ada manusia padanya. Terkadang ketika di tengah laut ada laut, diturunkan hujan padanya. Barakallahu fikum. Mungkin secara akalnya kita, barakallahu fik, air laut diturunkan hujan. Bedakan kalau bumi diturunkan hujan akan menyubur. Tapi itulah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Yang kita tidak pernah akan sampai ke arah demikian. Hikmah di belakangnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga bila Allah Azza wa Jalla ingin mengirim rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Bila Allah menahan, tidak ada seorang pun yang mampu mengirimnya. Mungkin barakallahu fikum salah satu penipuan setan terhadap para dukun-dukun. Biasanya dulu ketika kita masih kecil, mungkin masih ada sekarang. Ada yang disebut dengan pawang hujan. Ketika ada acara-acara nyongkolan, acara walimahan, barakallahu fikum, itu ada hujan, artinya gelap gulita. Ya. Kemudian datang ke pawang hujan itu untuk kemudian dukun. Ya. Bagaimana dia bisa kalau bahasa Lombok geruh. Ya, menggiring, ya, menggiring awan itu supaya jangan hujan. Ya. Subhanallah, karena Allah tidak menginginkan hujan di tempat itu. Yang dikasih kehebatan itu siapa? Dukun, hebat dukun. Bisa giring. Barakallahu fikum, awan gelap gulita ke tempat yang lain. Di tempat acara itu tidak terjadi hujan. Yang diangkat malah dukun, barakallahu fikum. Ya. Sampai sedemikian rupa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal semuanya itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Falamma bayyana min 'azamatihi ma yaqtadi an tamtali al-qulubu lahu ijlalan wa ikraman, dzakara hala man 'akasal qadiyata. Kata beliau, di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menjelaskan dari bentuk kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini menuntut hati ini penuh dengan pemuliaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah menyebutkan kondisi orang yang membalik permasalahan. Ya, lahu maqalidus samawati wal ardi. Bagi Allah perbendaharaan langit dan bumi. Allah ungkapkan ini semua agar hati-hati orang beriman itu penuh dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menyebutkan pula kondisi orang yang membalik suasana. Falam yuqaddirhu haqqa qadrihi. Dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Bagaimana itu? Walladzina kafaru bi ayatillah adallati 'alal haqqil yaqin was-siratil mustaqim. Orang-orang yang kufur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang menunjukkan atas
kebenaran yang pasti dan jalan yang lurus, mereka-mereka itulah ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Khasaru ma bihi tuslihul quluba, ma bihi tasluhul qulubu minat ta'alluhi wal ikhlasi lillah. Merugi mereka terhadap apa yang akan dengannya hati itu menjadi baik, yaitu dalam mewujudkan peribadatan dan keikhlasan kepada Allah. Satu. Wa ma bihi tasluhul alsun, dan dengannya lisan ini akan menjadi bagus, min isghaliha bidzikrillah, dari menyibukkan lisan untuk zikir kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Wa ma tasluhu bihil jawarihu min ta'atillah, yang akan memperbagus organ tubuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awwadu an dzalika kullam mufsidin lil qulubi wal abdan. Tapi mereka lakukan sebaliknya. Mereka tukar itu semua dengan sesuatu yang akan merusak hati-hati mereka dan badan-badan mereka. Wa khasaru jannatin na'im. Mereka merugi di kehidupan surga yang penuh dengan nikmat. Wa ta'awwadu anha bil adzabil alim. Mereka tukar nikmat-nikmat itu dengan azab yang pedih. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita tutup, barakallahu fikum. Qala qul ya ayyuhar rasul lihaula'il jahilin. Wahai Ar-Rasul, katakan kepada orang-orang jahil itu, alladzina da'auka ila ibadati ghairillah, yang mereka mengajak engkau untuk beribadah kepada Allah. Afa ghairullah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang bodoh? Ai hadzal amru sadara min jahlikum. Ajakan ini muncul dari kebodohannya kalian. Wa illa falau kana lakum ilmun bi anna Allah ta'ala al-kamilu min jami'il wujuh, ya, masaddi jami'in ni'am huwal mustahiqu lil ibadah duna man kana naqisan min kulli wajhin la yanfa'u wa la yadurru lima ta'muruni bidzalik lam ta'muruni bidzalik. Kata beliau, karena kalau kalian itu punya ilmu bahwa Allah zat yang maha sempurna dari semua sisi, yang menutupi dan mencukupi semua nikmat, dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan kepada makhluk yang serba kurang dari semua sisi, makhluk yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalian tidak akan perintahkan aku untuk melakukan demikian, kata beliau, barakallahu fikum. Dari sini rahimani wa rahimakumullah, kita diberitahukan bahwa bila seseorang itu jahil, akan memunculkan atau akan muncul dari dirinya banyak hal yang aneh. Ya, banyak hal yang aneh. Barakallahu fikum. Taruhlah misalkan satu perkara saja kita tidak tahu, tapi kita berlagak seperti orang tahu. Akan muncul ini dalam satu hal perkara kecil, urusan dunia. Ya, kita enggak punya ilmu, tapi kita menampilkan diri seperti orang yang punya ilmu. Barakallahu fiik. Kita akan banyak
bertabrakan. Menabrak diri kita sendiri, menabrak saudara kita dalam urusan dunia. Kecil masalahnya. Ya? Maksudnya bahaya ketidaktahuan. Barakallahu fikum. Wajar kalau para ulama menyebut bahwa al-jahlu da'un idhalun. Seperti ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kejahilan itu merupakan penyakit yang kronis. Tahu kronis ya Ustaz Rifai? Hah? Tahu kronis enggak? Bahasa Lomboknya apa kronis itu? Hah? Loh, kok zikir? Apa bahasa Lomboknya, Abah Hasanah? Kronis. Hah? Sakit parah ya. Barakallahu fikum. Penyakit yang sangat-sangat parah. Ya? Makanya barakallahu fikum dalam urusan dunia kan. Yang dicari itu orang yang berilmu tentang dunia itu. Coba mencari tahu. Mencari bimbingan. Bagaimana sih? Barakallahu fikum. Ya? Lebih-lebih kaitannya tentang urusan keselamatan di akhirat. Jangan coba-coba. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita menganggap diri kita paling tahu. Jangan. Barakallahu fi. Maka disinilah letaknya bahaya seseorang yang tidak tahu. Ya, kemudian diperintahkan untuk mencari pengetahuan tentangnya. Dalam semua persoalan barakallahu fikum. Jangan lakukan Anda berani, ya Anda bermodalkan nekat saja dengan tanpa dasar ilmu. Harus mencari bimbingan, mencari arahan, ajak teman untuk kemudian wis ini urusan dunia kecil, coba ajak teman untuk kemudian barakallahu fikum bermufakat, mencari bermusyawarah dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ina. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang.